Halo guys, kita sekarang ada di Rumah Abu Margalai. Lokasinya ada di Lahilai Bisikopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di depan Gereja Kota Kupang. Bangunan ini merupakan salah satu tempat peninggalan bersejarah suku Tionghoa yang pertama kali ada di Nusa Tenggara Timur. Rumah Abu Margalai didirikan pada tahun 1865. Rumah Abu ini merupakan satu-satunya kelenteng yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kelenteng ini merupakan salah satu bukti peninggalan sejarah datangnya Tionghoa ke Nusa Tenggara Timur. Dari namanya, Siang Lai berarti Margalai. Jadi kelenteng Siang Lai berarti kelenteng milik Margalai. Kelenteng tua ini awalnya didirikan oleh dua ahli tukang bangunan yang berasal dari Margalai, yaitu Lai Futlin dan Lai Lanfi. Sejak dibangun tahun 1865, kelenteng ini beberapa kali telah mengalami renovasi. Tahun 1945, karena terjadi peperangan, bangunan ini mengalami kerusakan dan harus direnovasi. Kerusakannya memang tidak terlalu parah, hanya dua kuda-kuda yang rusak dan telah diperbaiki. Secara keseluruhan, bangunan ini masih asli dari pintu, tiang, dan bagian-bagian lainnya. Tahun 1976, bangunan ini kembali dipugar. Kali ini pada bagian depan kelenteng ditambah teras. Pada tahun 2007 dilakukan renovasi lagi dan ditemukan bahwa bangunan besar ini rupanya dibuat tanpa ada konstruksi baja, hanya menggunakan beton dan kayunya pun tidak pernah dimakan rayap. Oke teman-teman, di sini saya akan menunjukkan apa saja fasilitas-fasilitas yang ada di tempat ini. Yang pertama di sini kita lihat ada sebuah papan. Papan ini digunakan untuk menempelkan nama-nama orang dengan Margalai yang telah meninggal. Semua keturunan Cina dengan Margalai yang ada di NTT dan telah meninggal akan ditempelkan namanya di papan ini. Untuk berdoa di tempat ini telah disediakan 3 buah meja. Meja yang pertama ini digunakan untuk berdoa kepada para leluhur yang telah meninggal. Dan untuk meja yang berikut, meja yang kedua ini digunakan untuk berdoa kepada Dewa Bumi atau kepada Tuan Tanah. Dan yang berikut, meja yang ini digunakan untuk berdoa kepada Tuhan. Di sini juga telah disediakan dupa yang akan digunakan untuk berdoa. Nah, karena sering dengan perkembangan zaman, sekarang hampir semua keturunan Cina yang ada di NTT sudah berpindah ke agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Jadi, kalau ada yang datang untuk berdoa, mungkin bagi agama Katolik masih bisa menggunakan dupa, tetapi bagi yang beragama Kristen Protestan tidak lagi menggunakan dupa. Di dalam ruangan ini juga terdapat 2 buah patung. Nah, mengapa kedua patung ini tidak dibuka atau ditutup? Karena menurut kepercayaan orang Tionghoa, jika patung dewa ini ada di ruangan ini, maka tempat ini tidak bisa menjadi tempat berdiamnya arwah para leluhur, karena kekuatan dari patung dewa melebihi arwah para leluhur. Untuk konsep bangunan dari tempat ini sendiri, dapat kita lihat bahwa bangunan ini sangat menampilkan nuansa Cinanya. Seperti ada tulisan-tulisan Cina, lukisan dan ukiran-ukiran. Lalu jika kita lihat di bagian atap yang ada di bagian tengah ruangan ini, yang sengaja tidak ditutupi dengan atap. Hal ini karena pada zaman dahulu belum ada lampu atau penerangan, jadi sengaja dibiarkan pada bagian ini tidak ditutupi dengan atap, agar cahaya matahari bisa masuk ke dalam ruangan dan menerangi ruangan ini. Di sini juga didesain dengan membuat sebuah kolam ini, agar ketika hujan turun, airnya dapat tertampung di sini. Nah teman-teman, untuk informasi mengenai Rumah Abu Margalai ini bisa teman-teman dapati pada media online seperti artikel-artikel di Google ataupun video-video dari pengunjung yang pernah berkunjung di tempat ini yang diupload pada kanal YouTube mereka. Untuk teman-teman yang mau datang dan mengunjungi langsung cagar budaya ini, teman-teman bisa mengaksesnya dengan mudah. Dikarenakan cagar budaya ini terletak di tengah-tengah perkotaan. Teman-teman bisa mengaksesnya melewati jalan Ikat Paus dari arah Jembatan Selam. Teman-teman berbelok ke jalan Insinyur Soekarno dan tepat 10 meter setelah belokan, teman-teman akan menemukan gang kecil. Teman-teman cukup masuk 5-10 meter ke dalam. Teman-teman bisa mengaksesnya menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, dan teman-teman yang tidak memiliki kendaraan tidak perlu khawatir karena teman-teman bisa menggunakan transportasi umum dikarenakan tempat ini berdekatan langsung dengan terminal Kota Kupang. Pengunjung atau wisatawan dapat mengunjungi Rumah Abu Margalai ini setiap hari mulai dari pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah sampai 18.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kunjungan ini, wisatawan atau pengunjung tidak dikenakan biaya apapun. Saran dan masukan ialah ditambahkannya papan penunjuk arah ke
dalam objek wisata tersebut. Harapannya semoga objek wisata budaya Rumah Abu Margalai ini tetap dijaga kelestariannya, terutama keunikan budayanya, dan semoga semakin banyak pengunjung yang datang dan melihat keunikan dari sejarah Rumah Abu Margalai ini.